Sungguh menyedihkan, sahabat Bilal menangis dan pingsan setelah tak kuat mengumandangkan azan terakhirnya karena rindu Nabi Muhammad yang telah wafat. Dikisahkan, dahulu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, sahabat Bilal bin Rabah, para sahabat Nabi, dan umat Islam merasa sangat sedih atas kehilangan sosok sang Rasul. Tonggak kepemimpinan umat Islam selanjutnya digantikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau lantas diangkat menjadi khalifah pertama umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Di suatu hari, sahabat Bilal mendatangi Khalifah Abu Bakar dan berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, aku pernah mendengar Rasul bersabda, amal yang paling utama teruntuk orang-orang beriman yaitu berjihad di jalan Allah." Khalifah Abu Bakar lantas bertanya kepada Bilal, "Apa maksudmu wahai Bilal?" Bilal menjawab, "Saya ingin berjuang di jalan Allah hingga aku mati." Khalifah Abu Bakar lantas berkata, "Siapa lagi nanti yang akan jadi muazin bagi kami kalau kamu ingin berjuang di jalan Allah?" Dengan kondisi berlinang air mata, Bilal menjawab, "Aku takkan lagi menjadi muazin bagi orang-orang setelah Rasulullah." Khalifah Abu Bakar lantas terus membujuk Bilal untuk tetap mengumandangkan azan dan berkata, "Tidak Bilal, biarlah kau tetap tinggal di sini wahai Bilal, dan menjadi muazin kami." Namun, Bilal benar-benar merasa sedih setelah ditinggal wafat Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, memang Bilal selalu menjadi muazin Rasulullah. Namun setelah wafatnya Rasul, dirinya merasa tidak mampu lagi untuk mengumandangkan azan. Matanya akan selalu mencucurkan air mata dikalau dirinya azan sampai lafal, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Di saat itulah dirinya tak sanggup melanjutkan lantunan azan. Saat kalimat itu terucap, Bilal selalu merasa memori kenangan lama bersama Rasulullah selalu teringat. Sang Khalifah Abu Bakar selalu membujuk sahabat Bilal agar mau mengumandangkan azan lagi. Tetapi, sahabat Bilal masih tetap menolak dan berkata, "Wahai Abu Bakar, di saat waktu sholat telah tiba di setiap harinya, diriku mendatangi Rasulullah dan aku berkata kepada Rasulullah, 'Wahai Rasul, waktu sholat.' Atau Rasul yang bergantian datang menuju rumahku dan berkata, 'Wahai Bilal, waktu sholat.' Dan kami pun lalu bersamaan pergi ke masjid, lalu diriku naik ke atas menara. Dan, sebelum diriku melantunkan azan, diriku pandang terlebih dahulu wajah Rasulullah SAW. Dan hal itu kulakukan sehari 5 kali wahai Abu Bakar, dan hal itu pun berulang setiap hari. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi Rasulullah. Lalu, bagaimana bisa diriku mampu untuk melantunkan suara azan tanpa adanya Rasulullah di sisiku wahai Abu Bakar?" Sebenarnya, sahabat Bilal bukannya tidak mau azan lagi. Tetapi, dirinya tak kuasa ketika mengingat kenangan bersama Rasulullah di masa dahulu. Siapakah orangnya yang tidak merindukan Rasulullah SAW? Apalagi seseorang yang sangat dekat dengan Rasul. Sahabat Bilal menangis dan tidak kuasa lagi membendung cucuran air matanya. Kemudian, Khalifah Abu Bakar juga turut menangis dan memberikan izin kepada Bilal untuk tidak lagi melantunkan azan. "Kalau seperti itu alasanmu, wahai Bilal, kamu boleh pergi." Sahabat Bilal lantas berangkat pergi menuju kota Suriah sebab sudah tidak kuasa lagi tinggal di kota Madinah. Sahabat Bilal lantas tinggal di Suriah. Pernah, di suatu malam sahabat Bilal tertidur, dalam lelapan tidurnya ia bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi itu, sang Rasul berkata kepada sahabat Bilal, "Betapa keringnya hatimu wahai Bilal, betapa gersangnya hatimu wahai Bilal, sudah begitu lama kamu tidak menziarahiku, sudah begitu lama dirimu tidak bertemu aku. Apakah kamu sudah tidak lagi rindu terhadapku wahai Bilal?" Kehadiran Rasulullah dalam mimpi Bilal sungguh menyedihkan. Sahabat Bilal lantas terbangun dari tidurnya. Air mata sahabat Bilal lalu berlinang dan menangislah ia sejadi-jadinya. Ketika kekhalifahan Islam telah berpindah dan dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab, saudara-saudara Bilal lantas menyuruh Bilal untuk bersegera berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Kemudian, berangkatlah sahabat Bilal menuju Masjid Nabawi di Madinah. Ia pergi dengan mengendarai seekor unta. Dalam perjalanan itu, air mata Bilal terus bercucuran karena begitu rindunya beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat Bilal terus berjalan menembus hawa panas dan dingin baik di siang dan malam hari. Rasa rindunya kepada Nabi benar-benar menghapus rasa lelahnya perjalanan itu. Sesampainya di makam Nabi Muhammad, sahabat Bilal lantas berziarah ke makam Nabi. Beliau bersimpuh dengan air mata yang terus berlinang. Setelah berziarah,
Sahabat Bilal lantas bertemu dengan cucu-cucu Rasulullah yaitu Sayyidina Hasan dan Hussein. Kemudian, para cucu Rasulullah itu lantas meminta agar sahabat Bilal mau mengumandangkan azan lagi sebagaimana tatkala Rasulullah masih hidup. Kemudian, sahabat Bilal menyetujui dan bersedia diri untuk menjadi muazin lagi. Sahabat Bilal kemudian naik ke atas mimbar dan kemudian mengumandangkan azan. Ketika terdengar kumandang azan Bilal, penduduk Madinah benar-benar dibikin heboh, kaget, dan terheran-heran. Banyak orang-orang yang datang berbondong-bondong menuju masjid sembari berkata, apakah Rasulullah telah hidup kembali? Apakah Rasulullah telah dibangkitkan kembali? Ternyata, kehadiran sahabat Bilal mengumandangkan azan lagi seakan-akan mengingatkan waktu di masa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Momen-momen seperti ini benar-benar sungguh merindukan apalagi saat mendengar suara azan Bilal yang sangat merdu. Azan Bilal benar-benar membuat merinding, tidak terasa juga membuat air mata bercucuran karena teringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, Khalifah Umar bin Khattab sampai menangis dengan sangat keras. Namun, di saat sahabat Bilal azan dan sampai dilafal, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, belak, tiba-tiba sahabat Bilal pingsan tak sadarkan diri. Ternyata, sahabat Bilal benar-benar tidak kuasa lagi untuk mengucapkan lafal Muhammad dalam azan itu. Setelah sahabat Bilal sadar dari pingsannya, beliau lantas berkata, teruskanlah azannya, diriku sudah tidak kuasa azan lagi. Teruskanlah azan, diriku tidak tahan lagi, diriku sudah tidak bisa. Dan, azan inilah menjadi azan terakhir dari muazin Rasulullah yaitu sahabat Bilal bin Rabah hingga beliau meninggal dunia.